Kamu sudah lancang. Kamu gitu lancang, wahai anak muda. Siapa? Kamu siapa? Tanya Adi. Ternyata di belakang dirinya itu ada sesosok makhluk hitam di mana tangannya itu sampai menyentuh tanah. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian yang masih mau mengklik video dari channel ini. Ya, jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe, like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, saya akan memberikan sedikit kisi-kisi. Namun sebelum saya memberikan sedikit kisi, saya mau mengucapkan juga terima kasih buat kalian yang sudah mengapresiasi video-video yang sudah saya upload. Saat video ini dibuat, saya sudah mengupload 8 video. Dan di 8 video itu ada 3 video yang sudah mencapai 1000 view. Dan itu termasuk progres yang baik. Nah, untuk bentuk dari terima kasih saya kepada kalian semua, saya akan memberikan cerita yang spesial ya. Beda dari cerita-cerita sebelumnya. Sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, seperti biasa saya akan memberikan sedikit kisi-kisi cerita pada episode kali ini, yaitu tentang seorang laki-laki yang tiba-tiba ketika menjelang maghrib ia mendapati kabar bahwa kekasihnya itu selingkuh. Dan dia tahu itu dari teman sepermainannya. Kebetulan temannya itu sedang berada di suatu kafe, dan di kafe itu ada kekasihnya. Dengan begitu ia sangat terburu-buru pergi dari rumahnya walaupun saat itu sedang maghrib. Dan di perjalanan ia menghadapi situasi yang tidak terduga. Lebih dari berita diselingkuhi oleh kekasihnya. Nah, untuk lebih lanjutnya simak terus video ini sampai habis. Dan cerita horor kita mulai. Sebut saja nama seorang laki-laki ini adalah Adi. Sore itu, Adi sedang santai-santainya karena ia baru saja pulang dari tempat kerjanya. Ia sedang asik di dalam kamarnya, sedang rebahan bermain handphone. Di sela-sela ia bermain handphone, tiba-tiba ada notifikasi masuk, yaitu dari temannya. Sebut saja nama temannya ini adalah Udi. Udi itu mengabari bahwa, "Bro, lu mau tahu nggak? Mau tahu apa?" kata si Adi. Lalu tak lama dari pesannya itu muncullah sebuah foto. Ya, si Udi mengirim foto kepada si Adi. Kenapa? Ternyata di dalam foto itu adalah sesosok wanita yang sepertinya tidak asing karena difoto dari belakang. Namun setelah ditelaah lebih jauh, ternyata itu adalah kekasihnya. Lalu di bawah foto itu ada tulisan, "Bro, lu kenal gak sama cewek ini?" Awalnya Adi berpikir dulu. Ia menerka-nerka body dari wanita ini. Lalu sepertinya ia yakin bahwa itu adalah kekasihnya. "Bro, coba lu pura-pura di depan wanita itu dan foto. Kayaknya itu adalah cewekku." Lalu tak lama kemudian Udi pun kembali mengirim pesan. Dan ternyata benar, itu adalah kekasih Adi. Sebut saja nama kekasihnya itu adalah Anggi. Ya, ternyata Anggi berselingkuh bersama dengan seorang laki-laki. Saat itu Adi itu tidak mengenal laki-laki itu siapa. Di saat itu benar adalah kekasihnya, Adi pun langsung bergegas. Ia memakai pakaiannya lagi, memakai jaket, memakai sepatu, lalu ia menghidupkan motornya, langsung ia gas motornya. Padahal saat itu azan maghrib sedang berkumandang, di mana biasanya atau mitosnya konon katanya di saat maghrib telah tiba, di saat itulah jin, setan dan sejenisnya itu mulai berkeliaran, baik itu di dalam toilet ataupun di jalanan. Saat itu Adi dengan hati yang sangat gusar. Ia sangat begitu kesal. Rasa kecewa pun sangat besar. Ia tidak memikir lagi medan jalannya.
Saat itu baru saja habis turun hujan, di mana jalan saat itu berbatuan serta bonyok akibat hujan yang menerpa tanah liat berwarna merah itu. Lalu di sela-sela ia sedang membawa motornya itu dengan kecepatan yang cukup relatif tinggi, ia membalas pesan lagi dengan Udi. "Bro, coba kamu Sherlock, karena aku nggak tahu ini posisi kafenya di mana." Lalu Udi pun langsung mengirim Sherlocknya. Dengan begitu, Adi pun langsung menggunakan alternatif seperti Google Map. Ya, Adi adalah seorang laki-laki perantauan, di mana ia baru saja 1 tahun lebih sedikit berada di kota ini. Jadi untuk mengenal jalan, ia belum tahu banyak. Untung saja saat itu ada Google Map. Jadi ia langsung saja menggunakan Google Map itu untuk jalan tercepat menuju kafe itu. Awalnya Adi berada di jalan besar, jalan protokol. Namun tak lama kemudian Google Map itu berkata belok kiri, di mana saat itu adalah lorong kecil yang ternyata di lorong itu hanyalah tanah-tanah kosong yang sudah dipenuhi dengan semak belukar. Adi pun dia percaya saja dengan Google Map. Saat Adi memasuki lorong itu, ternyata lorong itu tidak beraspal dan juga tidak ada jalan beton. Jalannya hanya tanah saja, di mana di tengah-tengah jalan itu penuh dengan rumput. Ia masuki jalan itu, ia terus saja menelusurinya dengan kekosongan, keheningan. Lalu tiba-tiba pandangan Adi ini seperti teralihkan dengan beberapa kuburan di sebelah kirinya yang tidak jauh dari jalan itu. Kuburan itu tampak seperti sudah tidak terurus karena penuh dengan lumut, dan juga jalan menuju kuburan itu penuh dengan semak belukar. Adi saat itu entah kenapa ia melihat saja kuburan itu tanpa melihat ke arah depan. Di saat Adi melihat kuburan itu, seketika itu ia seperti menabrak sesuatu dan ia pun langsung terpental. Di sela-sela ia sedang terpental itu, ia mendengar seperti ada lolongan anjing. Pandangan Adi saat itu bingung karena begitu cepat kejadian itu. Ketika ia mulai tersadar, ia sudah berada di jalanan. Motornya itu terjatuh, yang dimana saat itu jarak ia dengan motornya hampir 3 meter. Ia baru tersadar bahwa ia telah jatuh kecelakaan tunggal. Adi melihat ke kiri dan ke kanan. Ia mencari-cari sosok atau benda apa yang barusan ia tabrak. Karena ia tadi mendengar ada suara anjing ketika ia menabrak sesuatu itu. Apakah itu adalah anjing? Namun tidak ada anjing di sekitarnya. Ia mencoba bangkit dan ternyata kaki bagian kanannya itu terkilir. Adi saat itu mengalami cedera pada lututnya. Lututnya itu menghantam batu yang ada di tengah jalan itu. Sehingga ketika ia menyentuh kakinya, rasa nyilu yang ada di kakinya itu membuatnya berjalan cukup sulit. Ia pun terpincang-pincang dan mencoba untuk mengangkat motornya. Di saat Adi sedang mencoba untuk menegakkan motornya, ia tidak tahu bahwa dirinya itu sudah berpindah alam. Ya, Adi kini sudah bukan berada di dunia nyata. Ia berada di dunia lain yang ia tidak tahu itu di mana. Baru saja ia menstandarkan motornya, ia melihat ke sekeliling. Ia langsung bingung. Karena apa? Karena tadi keadaan lingkungan atau keadaan di sekitar dia itu tadi tidak seperti itu. Kini di sekitarnya hanya penuh dengan pohon pinus. Dan ternyata ia tidak berada di tengah jalan. Kini ia berada di tengah-tengah hutan pinus. Ia bingung.
Ia tampak bingung dan ia bertanya-tanya, apakah aku tadi terpental jauh? Jika terpental jauh, ia mencari jalan tadi. Namun ketika ia melihat ke seluruh sekitar yang bisa ia lihat, semuanya hanyalah pohon pinus. Bahkan di tanah itu tidak ada rumput sama sekali, hanya pohon pinus saja. Tak lama kemudian ada sesuatu yang berbisik kepada dirinya. Wahai anak muda, kenapa kau menabrak anakku? Adi langsung melihat sekitar. Bahkan ia pun melihat ke atas. Siapa? Teriak Adi. Kamu sudah lancang. Kamu begitu lancang, wahai anak muda. Siapa? Kamu siapa? Tanya Adi. Lalu tidak lama ada bunyi seperti ranting yang diinjak di belakang Adi. Lalu Adi pun meresponnya dan langsung melihat ke belakang dirinya. Ternyata di belakang dirinya itu ada sesosok makhluk hitam di mana tangannya itu sampai menyentuh tanah. Dan bulunya itu begitu lebat. Dan di samping makhluk itu ada juga makhluk yang sama namun lebih kecil. Mungkin saja itu adalah anak dari makhluk itu. Namun anak dari makhluk itu seperti mengalami cedera, di mana tangan dari sosok makhluk itu seperti mengalami patah, mengeluarkan cairan berwarna merah yang sedikit kehijau-hijauan. Kau telah menabrak anakku. Kau harus seperti dia. Ucap dari makhluk yang besar itu. Adi yang melihat makhluk itu, ia tampak gugup. Tubuhnya mulai kedinginan seperti ia berada di dalam kulkas. Jantungnya berdebar sangat hebat. Kakinya pun sesaat melunglai dan ia pun terjatuh. Ia mencoba untuk mundur, mencoba untuk menjauh dari makhluk itu. Namun ketika ia sedang mencoba untuk mundur ke belakang, benar saja sosok dari makhluk itu ternyata begitu banyak. Ternyata Adi memasuki kampung Gundurwo. Ya, makhluk-makhluk itu adalah Gundurwo, di mana Gundurwo itu memiliki keluarga dan tetangga-tetangga yang begitu banyak. Saat itu pandangan dari Adi semuanya adalah kemerah-merahan. Ya, seperti yang kalian tahu, Gundurwo itu salah satu cirinya adalah matanya yang merah. Namun Gundurwo yang ini ada sedikit keanehan, di mana tangan dari makhluk ini menyentuh tanah. Nah, taringnya itu ada 3, di mana ada kiri, kanan, dan di depan 1. Ya, sosok makhluk ini berbeda dari Gundurwo yang kita ketahui. Adi yang tak kuasa menahan rasa takutnya, ia pun terkencing-kencing di celana. Ia begitu takut saat itu. Namun ia tidak bisa pingsan. Aneh, kata si Adi saat itu. Saat ia mencoba untuk berdoa, namun ia bahkan lupa 1 ayat pun ia tidak ingat. Dan tak lama kemudian Adi pun pingsan. Tiba-tiba sayup-sayup suara dering dari sebuah handphone berbunyi. Semakin jelas dan semakin jelas, ternyata bunyi dering handphone itu adalah handphone dari Adi. Adi tersadar dari pingsannya. Ia mencoba melihat handphonenya dan ternyata itu sudah hampir jam 10 malam. Ya, Adi pingsan berjam-jam di jalan itu. Nah, ketika Adi melihat jamnya sudah jam 10 malam, ia begitu kaget. Dan seketika ia mengingat kejadian barusan. Ia sudah melupakan
kekasihnya yang selingkuh. Kini yang ia pikirkan adalah keselamatan dirinya. Ketika ia mencoba untuk bangun, ternyata tangan kiri dari Adi mengalami patah tulang, sehingga membuat ia kesakitan sampai merintih. Begitu sakit yang ia rasakan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memutarkan kembali kendaraannya untuk kembali ke jalan utama. Dengan tangan yang begitu lunglai, hanya bisa seperti ini saja, ia membawa motor. Ia langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan yang cukup lambat menuju rumah sakit terdekat. Adi langsung mengobati dirinya. Ia menghiraukan handphonenya yang terus berdering. Ternyata itu adalah Udi. Udi seperti ingin bertanya di manakah posisi Adi. Namun Adi tidak mencoba untuk mengangkat karena rasa sakit di tangannya tidak bisa ia tanggulangi. Dan tidak lama kemudian ia pun sampai di rumah sakit. Ia dibawa ke UGD. Ia diproses secara medis dan beberapa hari kemudian pun berlalu, di mana Adi mencoba untuk ikhlas, di mana jika kekasihnya itu berselingkuh, ya sudah, karena gara-gara kekasihnya itu ia mengalami kejadian yang tidak ia sangka-sangka. Dan kini Adi pun move on dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai di detik ini. Bagaimana ceritanya? Ya, sebaiknya buat kalian jangan pernah keluar ketika maghrib. Tapi jika kalian memang sudah terlanjur di jalan dan saat itu sedang azan maghrib, ya sebaiknya berhati-hati di jalan. Jangan sampai mata kalian itu tidak melihat ke arah jalan. Takut-takutnya seperti kejadian Adi. Kita tidak ada yang tahu, namun memang benar. Atau memang konon katanya setiap maghrib pintu dari gerbang goib itu terbuka. Jadi sebaiknya hati-hati. Sebelum kita mengakhiri video ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di cerita episode-episode selanjutnya. Dan see you.